Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya. Kali ini kita akan membahas isu terkait dengan libur nasional yang diperpanjang dan apa dampaknya bagi kita sebagai pengusaha setelah yang satu ini. Oke guys, hari ini kita ngobrol-ngobrol ya terkait dengan kondisi libur nasional ya. Anyway, kalau kita pelajarin dari beberapa waktu yang lampau ya, terutama 1-2 tahun terakhir ini banyak libur yang diperpanjang gitu ya. Dalam artian beberapa hal kita lihat ada misalnya liburnya hari apa, terus tiba-tiba ada cuti bersama hari apa ditambahin ya. Dan yang paling agak ini ya menurut kami sebagai pengusaha ya, karena banyak teman-teman juga yang cerita, ternyata kadang-kadang dipaskan gitu ya, dipaskan kalau bisa hari Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, supaya apa? Supaya liburnya lebih panjang tentunya. Dan kadang-kadang tambahin juga gitu ya, liburnya dari apa, tambahin apa. Nah, by the way, anyways, everybody like holiday ya. Termasuk saya pun juga suka holiday. Saya juga bukan pekerja terus gitu juga, enggak gitu ya. Pasti juga teman-teman juga menyukai namanya holiday. Tapi memang ini salah satu saya boleh katakan buah si malakama gitu ya. Kalau dikasih holiday memang kita bisa, memang pemerintah ada kepentingan ya bahwa memberikan holiday, memberikan libur tambahan bisa jadi menambahkan devisa atau menambahkan devisa ya, tapi menambahkan ekonomi berputar ya. Karena dikasih libur, otomatis orang diberi libur ini akan memberikan spend ya uangnya untuk misalnya ke mall atau ke tempat rekreasi gitu ya, dan akhirnya ekonomi berputar ya. Tapi yang perlu kita camkan juga atau kita perlu perhatikan juga bahwa efek sampingnya juga macam-macam, ada yang memang positif atau negatifnya ya. Kalau positifnya tadi memang ekonominya berputar, orang bisa lebih tidak stres ya. Tapi ternyata, nah ini saya juga melakukan riset sederhana kecil-kecilannya. Ternyata tidak semua orang yang mendapatkan liburan itu happy ya. Kalau kita lihat dari sisi karyawan pun ya, saya juga pernah melakukan riset bahwa banyak orang juga yang bingung ya, yang berprofesi sebagai profesional. Mereka juga merasakan oke, ketika saya ini liburan gitu ya, saya belum tentu punya budget liburan ya, karena masa liburan terus ya, duitnya dari mana? Sudah waktu mereka tidak bekerja, mungkin mereka ada tunjangan yang dipotong atau nggak dapatkan gitu ya, karena mungkin ada yang tunjangan harian mungkin ya, dan mereka harus spend money atau spend uang untuk mereka belanja liburan ya, dan panjang lagi ya. Akhirnya mereka juga bingung, ngapain ya, tahu gitu saya masuk. Nah, ini yang disampaikan oleh teman-teman yang profesional sendiri, bahwa mereka pun merasa bahwa ketika mereka diberi liburan panjang, mereka juga belum tentu happy. Nah, bagaimana dengan Anda? Saya pengen tahu nih, kalau Anda sebagai profesional, kira-kira Anda lebih pro liburan atau enggak pro liburan? Anda boleh komen di kolom komen. Anda boleh ketik di kolom komen. Saya pengen dengar nih, kira-kira Anda merasa seperti apa? Nah, itu kalau kita lihat dari sisi profesional ya, karena tidak semua mereka ternyata happy juga diberi liburan. Mereka malah lebih happy kalau bekerja karena mereka mendapatkan insentif dan mereka timbang nganggur di rumah atau di kos-kosannya mereka sebagai pekerja ya. Nah, kalau dari sisi sebagai pengusaha juga kita perlu perhatikan ya, di Indonesia khususnya ya, kita kepingin supaya roda ekonomi kita berputar ya. Kita kepingin supaya apa, ekonominya kita juga naik tingkat pertumbuhan ekonominya. Nah, tapi ini juga satu hal yang perlu kita waspadain. Kalau seandainya kita beri banyak libur ya, belum selesai kita melakukan tugas, belum selesai kita melakukan program kerja, belum selesai kita mencapai target, sudah ditambah libur ya. Akhirnya target-target yang tercapai, target-target yang akan tercapai ya, atau yang ingin tercapai itu nggak bisa terjadi ya. Karena actually teman-teman, bagi sebagian orang ya, ketika mereka tahu libur, ini true story di lapangan ya, bahwa apa? Ternyata mereka ketika mereka itu mau mendapatkan libur, let's say hari Rabu mereka sudah libur ya, ternyata teman-teman, mereka mungkin sudah dari minggu kemarin ya, minggu sebelumnya mereka sudah merencanakan, oke, minggu depan saya mau kemana ya. Mereka browsing lah internet ya, mereka carilah hotel, mereka carilah tempat untuk mereka hangout ya, dan mereka janjian dengan temannya, dan semua dilakukan dalam posisi waktu bekerja ya. Seringkali seperti itu
Ya, akhirnya yang mereka harusnya bekerja malah mereka ganti. Mereka bukan bekerja, tapi mereka melakukan kegiatan di luar pekerjaan. Ya, terus pertanyaan saya, apakah bisa efektif bekerjanya? Pasti tidak. Ya, apalagi ditambah dengan kondisi mereka akhirnya libur beneran. Wah, waktu liburan sudah semua pekerjaan tidak dipegang. Ya, akhirnya omset tidak tercapai, target tidak tercapai. Akhirnya perusahaan juga tidak bertumbuh. Ya. Di mana kondisi perusahaan juga salah satu tempat yang memang menaungi banyak orang ini, seharusnya dipikirkan bagaimana perusahaan ini terus bisa survive, ya. Nah, kalau kita sebagai profesional, kita hanya bekerja saja, tapi kita nggak memikirkan bagaimana perusahaan ini bisa berkembang. Nah, ini jadi salah satu hal yang membuat teman-teman juga akhirnya membuat perusahaan ini akhirnya ya nggak bisa menaungi teman-teman kita. Nah, ini teman-teman yang kita perlu sadarkan bahwa oke, sekarang kita bekerja di dalam sebuah perusahaan, maka kita harus berpikir, nah, bagaimana bisa mengembangkan perusahaan tersebut. Nah, sekarang kita kembali lagi kepada topik libur panjang, ya. Nah, kurang lebih itu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Nah, saya pengen dengar nih pendapat teman-teman terhadap libur nasional dan bagaimana pandangan Anda. Apa Anda pro atau Anda kontra, dan kenapa pro atau kontranya? Yuk silakan komen di bawah ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan sukses terus untuk Anda semuanya.